Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih bertemu kembali dengan Pak Salim di tema 2 Bahasa Indonesia. Nah, di tema 2 ini materi akan dipelajari yaitu yang pertama karangan fiksi dan non-fiksi. Yang kedua jenis-jenis paragraf. Yang ketiga, unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, karangan fiksi dan non-fiksi. Karangan fiksi yaitu karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarangnya, yang berfungsi menghibur pembaca dan memiliki nilai moral di dalamnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek atau disebut cerpen. Contoh cerita fiksi adalah cerpen, novel, puisi, cerita rakyat yang di sini bisa berupa fabel atau mitos, hikayat, komik, dan dongeng. Karangan non-fiksi, nah sekarang kita masuk di karangan non-fiksi, yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, esai, pidato, opini, buku pelajaran, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis paragraf. Paragraf yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama, paragraf narasi. Yang kedua, paragraf argumentasi. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Yang keempat, paragraf deskripsi. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut. Nah, paragraf ini berfungsi untuk menghibur para pembacanya. Nah, ciri-ciri paragraf narasi: A. Memiliki tokoh, ada konflik dan setting. B. Memiliki alur yang diceritakan secara urut. C. Memiliki sudut pandang. Yang kedua, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya bertujuan meyakinkan atau memengaruhi pembaca terhadap suatu masalah dengan mengemukakan alasan, bukti, dan contoh nyata. Ciri-cirinya: A. Paragraf ini merupakan tulisan non-fiksi atau ilmiah. B. Mengikut sertakan alasan-alasan yang kuat berupa data maupun fakta agar pembaca mempercayainya. Yang C. Memiliki kesimpulan di akhir paragraf sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, sekarang yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf ini bertujuan memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya tentang topik yang akan disampaikan. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri. Ciri yang pertama, bersifat ilmiah atau non-fiksi. Yang B, memiliki tujuan informatif. Yang C, ditulis dengan berdasarkan fakta ataupun hasil dari sebuah penelitian. Yang D, menyertakan bukti-bukti berupa data seperti contoh tabel, grafik, dan sumber data lainnya. Yang E, tidak berusaha mempengaruhi pembacanya. Sekarang masuk ke paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Ya, paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek lainnya seolah-olah pembaca merasakan
atau melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama, penggambaran benda atau objek dengan melibatkan panca indera seperti bentuk, rasanya, warna, suara, dan lain-lainnya. Yang B, menggambarkan suatu benda atau objek dengan sangat jelas. Yang C, banyak ditemukan kata-kata sifat, misalnya tinggi, rendah, baik, jahat, dan lain-lain. Ya, sekarang masuk ke paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan yang ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar mempercayai atau melakukan apa yang disampaikan oleh penulis di dalam tulisannya. Ciri-cirinya. Yang pertama atau A, menggunakan bahasa-bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembacanya. Yang B, menggunakan kata-kata ajakan, misalnya ayo, marilah, laksanakanlah, dan lain-lain. C, memiliki fakta-fakta agar pembacanya mempercayai apa yang disampaikan. Nah, sekarang masuk ke materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur intrinsik cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita ada 7, yaitu yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga watak, yang keempat latar, yang kelima alur atau plot, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh amanat. Nah, sekarang tema. Apa yang dimaksud tema? Tema adalah dasar atau inti cerita secara umum. Contoh, pengorbanan seorang ibu, anak yang durhaka, atau hancurnya sebuah persahabatan, dan lain-lain. Ya, itu contoh tema. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ya, berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh figuran, atau disebut juga dengan tokoh tambahan atau pembantu. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, atau disebut juga tokoh yang mendukung jalannya cerita. Biasanya tokoh ini bersifat atau berwatak baik. Antagonis, yaitu tokoh yang menentang protagonis atau menentang jalan cerita. Biasanya tokoh ini berwatak jahat. Tritagonis, yaitu tokoh penengah atau juga bisa dikatakan tokoh-tokoh figuran yang ada di sekitar tokoh protagonis ataupun antagonis. Yang ketiga, watak. Watak adalah sifat atau karakter tokoh dalam cerita. Watak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama atau A, watak positif. Contohnya jujur, sopan, ramah, dermawan, adil, bijaksana, dan lain-lain. Yang B, watak negatif. Contohnya kejam, pembohong, galak, pelit, angkuh, ceroboh, dan lain-lain. Yang keempat, latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, alur atau disebut juga plot. Alur adalah jalannya suatu cerita atau urutan peristiwa dalam suatu cerita mulai dari awal sampai akhir. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pencerita di dalam cerita. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama atau kata ganti orang pertama, yaitu kata aku atau saya.
Bisa juga memakai sudut pandang orang ketiga, yaitu dia, ia, mereka, atau menyebut namanya sendiri. Yang ketujuh, amanat, yaitu amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan penulis untuk para pembaca. Nah, karangan ada dua, yaitu ini kesimpulan, yaitu karangan ada dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Karangan fiksi yaitu karangan berisi khayalan atau imajinasi pengarangnya. Karangan non-fiksi yaitu karangan yang berisi kisah nyata atau benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan materi kedua, ada jenis 5 paragraf, yaitu paragraf narasi yang cirinya ada urutan peristiwa, tokoh, sudut pandang. Yang kedua, paragraf argumentasi yang berisi pendapat-pendapat. Yang ketiga, paragraf eksposisi yang berisi informasi-informasi. Yang keempat, paragraf deskripsi, yaitu mendeskripsikan atau menceritakan suatu hal. Yang kelima, paragraf persuasi, yaitu ada kata ajakan atau himbauan. Nah, sampai di sini materi tema 2 Bahasa Indonesia. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.